Jadi yang pertama apa Pak, Ibu? Umur. Yang masih diberikan umur. Yang masih diberikan umur. Ini pulang kita nanti dari sini nih, adalah kedengaran pengumuman di masjid tuh, di musola sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pun deg-degan Len. Siapa Len? Saya pun rasa-rasanya makin dekat aja kurasa. Kemarin Pak hari apa? Selasa kemarin di Chandraloka tempat kita sana. 2 orang sehari itu meninggal Pak. Tadi seininya, ini pada lagi. Ini menyusul katanya. Lama-lama awak ini. Waktu Covid itu tahun 2021 Pak, lagi parah-parahnya itu. Covid kemarin itu. Saya sampai bilang, ya Allah, kayaknya kena lah ini. Berakhirlah hidup. Belakang saya meninggal. Dia kan nggak boleh kemana-mana, di rumah aja kita. Tidak tahu dapat kabar di WA. Yang di depan meninggal juga. Bilang kayak nyawa. Tahu-tahu sebelah sana meninggal juga. Kalau ini banyak kena lah ini. Dia berarti mau kelewat depan rumah nih, malaikat nih. Ternyata masih lupa kali dia kan lewat. Yang sebelah sana yang meninggal. Jadi 4 orang meninggal itu di sekitar rumah Pak. Berarti Allah masih berikan umur. Amin. Bukan untuk berdosa. Mudah-mudahan diberi kesempatan ini menambah amal kebajikan. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini pun nasihat buat saya nih. Umur kita masih ada. Besok mungkin tak ada lagi. Makanya Allahumma ja'alil khaira umri akhirahu. Ya Allah jadikanlah umurku yang terbaik pada ujungnya. Pokoknya husnul khotimah. Wa ja'alil a'mali khawatimah wa khairu a'mali khawatimah, dan sebaik-baik amalku pada ujungnya. Jadi umurnya itu yang terbaik dan amalnya pun yang terbaik. Nah itu tadi. Kalau bisa ya Allah, pada lagi ngaji nih sama anak-anak di rumah. Wadduha wal laili idza saja. Situlah mati. Wah, ini saya bilang indah sekali. Kalau Pak Habibie dulu, almarhum Pak Habibie di filmnya itu kan, ayahnya meninggal pada saat sujud. Bangkit, tak bangkit. Begitu diintip sama dia udah diam begini. Pelatak. Wah, subhanallah. Saya pada saat nonton film itu, kalau yang itu saya menangis. Dan dia menahan dan tidak berhenti sholatnya, dan dia maju ke depan, Allahu Akbar. Udah sama-sama nangis. Itu namanya kematian yang indah. Amin. Yang kedua yang ditanyakan adalah wa an sababihi fi ma ablahu. Masa mudamu digunakannya untuk apa? Ini Pak. Ini yang masih muda ini. Atau yang sudah tua sekarang ini berarti udah lewat. Kalau saya masih muda. Ini. Jadi yang merasa muda ini siap-siap aja nih Pak. Karena ternyata masa muda kita akan ditanya. Bukan hanya umur secara keseluruhan, tapi potong pada saat muda. Kenapa masalah mudanya yang ditanya? Ternyata masa mudanya adalah masa kita beraktivitas terbaik. Ya kan? Tolong Pak, videonya dimatikan. Ya. Karena masa mudanya itulah yang dipotong begini. Di masa muda kita setelah kita balik, taruhlah 50 tahun. Nah, itu masa muda itu. Saya masih muda ini, 51 dikit kan. Yang udah lewat, siapkan pertanyaan. Kalau kita yang masih muda, kita sedang melakukan apa nanti yang akan ditanya. Ternyata masalah muda ini memang sangat penting kan Pak. Dan kalau dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan Ustaz, 7 orang nanti yang kelak mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada naungan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Orang muda, anak muda yang selalu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sedapnya. Emang kalau orang tua macam yang udah bapak-bapak di atas 50 tahun ini, kalau tekun tak senang rupanya Allah. Senang. Tapi lebih senang Allah sama yang muda. Karena yang muda ini bangunnya susah. Jadi yang masih bangunnya susah berarti masih muda macam kita ini. Kalau yang udah tua, tiba-tiba, mohon maaf, katanya nggak usah pakai alarm pun, jam 3 udah nggak bisa tidur. Kalau kita dibikin alarm, dimati-matiin, bunyi lagi kau, mati.
Bunyi. Dulu kenapa? Itu tandanya masih muda. Saya masih begitu, masih dipencet. Berarti masih muda, Ustaz. Ya. jadi yang tidak lagi pakai alarm udah bangun jam 3, itu berarti sudah tua itu. Gitu. Kalau kita masih nikmat tidur menjelang sholat subuh, masih muda kita. Mampu kita bangun di situ, itulah yang Allah bilang berikan penghargaan, perlindungan. Karena pada saat yang lain nyenyak tidur, dia pun nyenyak tidurnya, tapi bangun dia tahajud, top. Dan itu akan ditanya nanti, Pak. Makanya apa itu? Dalam satu riwayat juga disebutkan, Ustaz, kan, ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Kalau saya udah pernah menulis ini juga. Kesempitan, 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Jadi sempat dan sempit. Jadi hidup kita ini sebenarnya 2 aja, sempat, sempit. Syababaka qabla haramika. Manfaatkan, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau udah tua, Pak, apa saja berkurang. Makan berkurang, tidur berkurang, sholatnya mohon maaf ini. Apalagi kalau ada asam uratnya, rukuknya udah nggak lurus. Saya yang masih muda, kalau asam urat kambuh itu, Allahu Akbar. Mestinya 90 derajat, cuma 25 derajat. Kenapa? Ini kan nggak sempurna rukuknya kan? Nggak sempurna. Begitu sujud juga agak miring begini. Mana sempurna lagi? Duduk di antara 2 sujud pun, parah. Allah ya karim. Jadi jangan pernah beranggapan kita tunggulah nanti kalau udah tua baru ibadahku makin mantap ku bikin, baru taubat aku. Justru tidak. Pada saat tua banyak kali halangannya. Apalagi yang penyakitan kan. Saya punya kawan tuh, Pak, udah berumur ini dia kencing melulu. Beser ya. Apa namanya itu? Beser ya. Udah ke toilet mandi, baru lagi wudu, udah keluar lagi. Cemana lo Ustaz sholat macam begini? Cemana lah begitu adanya. Dulu waktu muda enggak. Itulah makanya disuruh ibadahnya waktu muda. Sama dengan orang, kalau sekarang naik haji susah. Dulu pada tahun 70-80 di mana orang gampang naik haji. Apa kata orang, Pak? Nanti aja kalau sudah tua baru naik haji. Sehingga kalau pulang dari haji kita bisa mengamalkan. Kata yang tua-tua, mungkin di masa Pak Haji dulu kan, kita belum, ya kan? Jadi tunggu dulu tua baru naik haji. Biar pulang nanti godaannya kita udah sanggup menghadapinya. Dan kalaupun mati husnul khotimah. Jadi tunggu. Begitu sampai sana jalan ke, rupanya dari maktabnya itu 3 kilo. Rupanya cuma sholat isya maghrib isya aja ke masjidnya, selebihnya di maktab. Salah siapa nunggu tua gitu kan? Begitu mau naik ke Gua Hiro, begitu nengok ke atas, takbir gitu aja, nggak nyanggup. Kan saya beruntung, Pak, umur 25 tahun, 26 tahun, setahun setelah menikah diberangkatkan sama mertua. Wah, mudah, gagah, tampan pula kan. Semua kita telusuri. Gua Hiro, Jabal Sur, semua kita masukin. Masih muda. Begitu yang jamaah yang udah tua-tua 50-60 tahun, Tanjung, kami di bawah aja lah ya. Iyalah. Masa yang tua-tua? Kami aja yang naik. Yang muda aja kita susah, apalagi yang tua. Gitu. Jadi ternyata, Pak, ditanyanya nanti masa muda kita untuk apa? Kalau disebutkan dalam Quran itu kan Rasulullah masanya itu 40 tahun. Sab'ina, arba'ina sana. Ternyata dalam surah apa itu? Di surah Al-Ahqaf itu pun disebutkan sampai dia berumur 40 tahun. Ternyata puncak. Ini kita kalau udah 40 tahun tak berubah perilaku kita, susahlah kita berubah itu. Saya kalau di sini ceramahnya semangat kali pun kurasa udah kita cukupkan aja, udah suruh belum? Lanjut ini. Sampai bunyi. Kalau tak bunyi-bunyi, tak berhenti kita. Kita bikin sampai jam 12 siang ini. Allah ya karim. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Umur. Yang kedua masa muda, syabab, muda, umur usia muda. Yang ketiga